Yesus sebagai Tuhan itu gimana caranya? Karena sudah tak baca Bible, obok-obok gak ada. Jadi begini, Tak. Ya, jadi kalau baca firman Tuhan itu jangan baca satu ayat untuk menghilangkan ayat yang lain begitu. Silakan pakai semua. Makanya kan Ustadz tadi berkata, kami percaya Yesus itu hanya sebagai utusan. Betul, kami juga percaya Yesus utusan. Kami bukan nggak percaya. Tapi kami juga sekaligus percaya bahwa dia Tuhan. Kenapa? Ada ayatnya. Karena ada ayatnya, begitu loh. Jadi kalau Ustadz nggak percaya, kalau nggak percaya Yesus Tuhan, berarti Ustadz udah ketinggalan satu langkah dengan kami, kan begitu? Ya sudah, silakan pakai data bahwa kalau ingin kekal di surga harus mentuhankan Yesus. Di mana datanya? Kan kalau saya kan cuma mengakui sebagai utusan. Silakan, bahwa hidup yang kekal harus mentuhankan Yesus. Di mana datanya? Boleh kita buka, ya. Ya silakan. Ya silakan. Roma, ajaran siapa itu? Oke, gini aja ya. Kamu pakai ajaran Paulus, saya pakai ajaran Yesus ya. Jadi Yesus versus Paulus gitu ya. Kalau ajaran Yesus saya bisa buka Lukas 19, Ustadz. Dia mengaku Tuhan. Ya, silakan baca aja, Pak, baca. Baca aja. Ya, coba dibaca. Oke, saya baca ya. Jadi gini, Tak, jangan menghilangkan satu ayat dengan kamu juga ayat yang lain, begitu loh. Justru saya sering itu, ketika Kristen pakai satu ayat, saya pakai 5 malah. Iya, tapi kamu menghilangkan ayat yang lain gitu loh, Tat. Itu salahnya. Kalau gitu yang pakai satu ayat itu tambah banyak menghilangkan. Karena setiap mereka pakai satu ayat, saya pakai 5 ayat. Bukan. Pak Ustadz membaca 5 ayat, tapi menghilangkan makna ayat-ayat yang lain. Tapi mereka rata-rata pakai satu ayat doang. Semua kami pakai. Contoh, mengatakan dia sebagai utusan, ya kami percaya. Oke, mengatakan dia sebagai nabi, betul, kami percaya. Mengatakan dia datang sebagai hamba, kami percaya. Begitu loh. Yesus punya Tuhan apa enggak? Dalam kemanusiaannya dia memiliki, dia mengatakan ya, Bapa. Intinya Tuhan Yesus punya Tuhan gitu ya. Bukan Tuhan Yesus, Tuhan itu gelar, Pak Ustadz. Betul. Oke, sekarang Yesus Tuhan apa bukan? Yesus Tuhan. Oke, apakah Tuhan Yesus punya Tuhan? Tuhan Yesus tidak punya Tuhan, tapi Yesus memiliki Tuhan, betul. Oh, berarti Tuhan mempunyai Tuhan gitu ya? Bukan, Tuhan bukan. Bagaimana? Tuhan itu gelar, Ustadz. Jadi jangan salah. Nah, iya terus. Oke, serang gini aja. Tuhan yang benar menurut Yesus siapa? Menurut ayat berapa sekarang, kan begitu? Nah, ya enggak, menurut Yesus siapa Tuhan yang benar satu-satunya itu? Menurut dia sendiri ada, dia sendiri Tuhan. Makanya ayatnya ayat berapa, kan begitu? Nah, ya enggak, ya di mana mengakunya? Dengarlah Israel. Mari kita baca, kan Tuhan gitu itu sekarang. aku, ada enggak kayak gitu? Hukum mari yang kita baca. Dengarlah Israel. Coba hukum yang terutama apa? Hukum yang terutama kasihilah Tuhan Allahmu, betul. Oke, di mana? Tuhan siapa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Oke, sekarang ada nggak datanya? Kasihilah Tuhan Yesusmu, ada nggak? Nggak, Yesus nggak perlu seperti itu. Ayat Alkitab nggak seperti itu. Berarti Tuhan yang benar siapa menurut Yesus? Iya. Kalau Tuhan yang benar menurut kemanusiaan Yesus yaitu Allah Bapa, kan begitu? Oke. Berarti kalau kita mentuhankan Yesus punya data nggak? Dengar Israel Tuhan itu Yesus, ada nggak kayak gitu? Nggak ada ayat seperti itu, tapi dia mengaku bahwa dia Tuhan ada, kan begitu. Oh, berarti Tuhan yang benar satu-satunya itu cuma Allah Bapa menurut Yesus. Menurut Yesus dalam kemanusiaannya, semua orang harus menyembah kepada Allah Bapa, betul. Oke, sekarang. Oke, berarti menurut Yesus Tuhan satu-satunya itu cuma Allah Bapa ya? Harus menyembah kepada Allah Bapa. Iya, cuma itulah Tuhan satu-satunya kan? Betul. Oke, sekarang Tuhannya Kristen siapa? Yesus. Nah, kok beda? Katanya kata Yesus Tuhan satu-satunya Bapa. Tapi Tuhannya betul, Kristen karena Yesus ada dalam Bapa dan Bapa ada dalam Yesus. Satu mereka, begitu loh. Jadi jangan menghilangkan ayat yang satu untuk membantah ayat yang lain gitu, Ustaz. Oke, berarti intinya Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yesus beda gitu ya? Kok beda? Biar Ustadz dapat analoginya, saya buat seperti ini, tak. Contoh, presiden datang kepada masyarakat, ya dia menyamar nih jadi masyarakat. Lalu presiden ini bilang, yang masyarakat ini bilang,
kamu harus patuh hanya kepada presiden. Apakah bukan dia yang apakah dia tidak menyuruh masyarakat itu untuk patuh kepada dia atau presiden yang lain? Itu simpelnya, tak. Jadi jangan membatalkan ayat yang satu untuk menafsir ayat yang lain, begitu. Enggak, saya cuma mau nanya, berarti kamu sudah akui ya Tuhan yang benar satu-satunya Allah. Tapi kalau menurut Kristen Yesus, berarti Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Kristen beda ya? Itu aja ya? Dalam kemanusiaannya, Yesus intinya beda. Yang saya tanya, intinya beda Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yesus ya? Kok beda gitu? Oke, saya tanya lagi, coba saya nanya, Tuhannya Kristen siapa? Tuhan kami itu Yesus, Ustaz. Oke, sudah. Yang Tuhannya Kristen Yesus, oke. Tuhan yang benar menurut Yesus satu-satunya siapa? Menurut Yesus sebagai manusia, dia menyuruh hanya menyembah kepada Bapa, kepada Allah. Ya udah jelas sudah. Jadi siapa menurut itu Yesus Allah Bapa? Siapa itu Allah Bapa? Tanya dulu dong, Tat. Gitu loh. Gitu loh. Iya kan? Iya, intinya Tuhannya Yesus Allah, Tuhannya Kristen Yesus. Udah itu intinya. Iya. Saya tadi sudah kasih analogi sama Ustaz. Pada saat seorang presiden menyamar atau menjadi seorang masyarakat biasa, tapi tidak ibaratnya bukan seperti presiden pensiun, bukan ya. Jadi dia datang ke masyarakat nih, lalu masyarakat nggak kenal, lalu presiden bilang, kamu harus patuh kepada perintah presiden saja. Apakah dia tidak sedang mengatakan kepada masyarakat itu supaya patuh kepadanya? Udah selesai. Intinya Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yesus beda. Yang kedua, berarti kalau ingin hidup yang kekal di surga, harus mentuhankan Yesus atau harus mengimani Yesus sebagai utusan saja? Gak ada saja, Tat. Jangan pakai saja. Harus percaya Yesus sebagai utusan. Itu pilihannya dua. Kalau ingin kekal di surga, mengakui Yesus sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Sebagai utusan dan Tuhan. Di mana datanya? Bahwa saya buka ayatnya bahwasanya Yesus itu mereka Tuhan. Yang mentuhankan aku, yang mengakui aku utusan, yang mengaku aku nabi, yang mau itu di mana coba aja? Kita buka ya, Tat. Ya coba aja. Bentar ya, saya bacakan ya. Bentar ya, saya buka dulu ya. Bahwa kalau ingin hidup yang kekal harus mengimani Yesus sebagai Tuhan, itu di mana? Oke, bentar. Saya buka ya, Tat. Nih, saya baca ya. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, itu ayatnya, Tat. Oke, berarti beda ya dengan yang disampaikan oleh Yesus. Kata Yesus dalam Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Jadi menurut Yesus Bapa yang Tuhan langit dan bumi. Makanya mengenal satu-satunya Allah. Nah, terus juga di dalam Markus 12, dengarlah Israel Tuhan Allah kita. Nah, jadi ternyata Tuhannya Paulus dengan Tuhannya Yesus beda. Kalau Tuhannya Yesus Allah Bapa, Matius 11:25. Kalau Tuhannya Paulus sama dengan Kristen yaitu Yesus. Jadi gini, Tat. Jadi harusnya pertanyaan Ustaz itu gini, di mana data yang mendukung bahwa Yesus adalah Tuhan? Itu harusnya pertanyaan Ustaz. Enggak, bukan gitu. Kita harus buktikan bahwa memang Tuhannya Paulus dengan Tuhannya Yesus beda. Ini kita buktikan. Ayo. Saya mau Yesus. Oke, gini, Tat. Ini sudah jelas sebenarnya penjelasannya. Di mana Allah SWT mengaku sebagai Tuhan menurut Al-Quran? Ayo. Oke, atau Al-Qur'an 13 Al-Mu'minun 116. Allah satu ayat aja, Tat. Nggak usah banyak-banyak kali sebut, Tat. Satu ayat aja. Biar kita baca sama-sama. Iya. Di mana? Kan Al-Quran kan firman-Nya Allah. Makanya kita baca dulu, Tat. Atau Al-Qur'an 13 Al-Mu'minun 116 atau Qul huwallahu ahad itu.
Iya, yang mana ayatnya, Tat? Satu aja bilang. Allahu la ilaha illahu. Allah tiada Tuhan selain Dia. Udah itu. Iya, ayatnya tertulis di mana loh? Apa kau pun 13? Al-Mu'minun 116. Al-Mu'minun. Jadi Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Nabi Muhammad sama, yaitu Allah. Iya, makanya kita baca dulu, Tat, ayatnya. Di mana tadi, Tat? Quran berapa itu, Tat? Quran berapa? Quran berapa? Dibilang Al-Mu'minun kok. Iya, Quran berapa? Kan ada Quran sampai 100 berapa ini? 100 sampai 114. At-Taghabun itu surat 64. Al-Mu'minun surat 23. Oh, 84 ya, 84. Ayat yang keberapa, Tat? At-Taghabun 64. Al-Mu'minun 23. Ayatnya surat 13. Yang 84 Al-Insa. Al-Insa 64. At-Taghabun itu 64. Nama 4. Tadi 84, Ustadz, ini gimana sih? Al-Takabun. Ayat 13. 13. Kita baca ya, Tat. Oke. Dalam kurung, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah. Ini yang berkata-kata siapa di sini, Tat? Itulah firman-Nya Allah sudah Al-Quran itu. Yang berkata-kata berarti Allah SWT ini. Nabi Muhammad disuruh menyampaikan, kan utusan ini penyampai firman, Yohanes 3:34. Iya, maksudnya ini perkataan ini disampaikan langsung oleh Allah atau sekedar surat dikasih gitu loh. Ya, Nabi Muhammad mendengar sama seperti Yesus, apa yang aku sampaikan sebagaimana yang aku dengar. Berarti Allah ini yang sedang berkata-kata. Iya, Nabi Muhammad menyampaikan perkataan itu. Sama seperti Yesus itu loh. Kan Yesus kan menerima firman juga, menyampaikan. Oke, saya gini loh maksud saya, Ustadz. Pelan dulu, Tat. Jangan apa dulu, panjang dulu. Yang berkata-kata pada saat tulisan ini dituliskan, berarti yang berkata-kata langsung itu Allah gitu ya? Iya, itu kan firmannya Allah, Al-Quran itu gimana sih? Bukan mau itu, memang saya tahu itu firmannya Allah gitu loh, Ustaz. Maksudnya bukan Allah, yang menyampaikan ke manusia ya Nabi Muhammad yang menyampaikan ke manusia, sama seperti Yesus, penyampai firman Yesus itu. Berarti ini kata-katanya Muhammad ini. Nah, Nabi Muhammad mendengar dari Allah. Sama seperti Yesus. Yesus ini kan bukan perkataan Yesus, Yesus mendengarkan dari Allah kan? Iya, maksud saya gini loh, ya, Tat. Contoh nih, Tat. Contoh gini, Tat. Lalu Allah berfirman, katakanlah hai Muhammad. Contohnya ada ucapannya seperti itu gitu loh. Ini kan nggak tahu kita siapa yang berbicara di sini. Nah, kalau sudah Al-Quran itu firmannya Allah yang menyampaikan utusannya. Kan utusan penyampai firman utusan itu. Berarti Allah mengasih hanya sebatas surat. Bang, tolong diperbaiki ya, yang menyampaikan wahyu itu adalah Allah melalui malaikatnya Jibril kepada Nabi Muhammad. Paham ya? Dan satu lagi saya minta tolong. Ini ayat Al-Quran yang Anda baca, jangan dibaca Allah bagi kami. Jangan sekali-kali baca Allah. Jangan sekarang jadi banyak. Ingat, gini loh, jangan ya? gini loh, Kak. Jadi gini. Jadi saya sudah pakai data dalilnya bahwa Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Nabi Muhammad Allah sama. Tuhannya Kristen Yesus beda ya. Oke, silakan. Apa lagi? Enggak gini, Ustadz. Belum enggak gimana? Kamu minta data udah tak kasih data nge? Bukan, ini perkataan siapa begitu loh. Loh, itu firmannya Allah. Berarti yang berkata-kata Allah sendiri begitu. Ya, yang menyampaikan ke manusia ya Nabi Muhammad. Saya tahu yang menyampaikannya Nabi Muhammad. Cuman yang mengucapkan kata-kata ini siapa begitu loh, Ustadz. Ke siapa? Maksudnya yang menyampaikan ke siapa? Yang mengucapkan kata-kata yang tertulis ini siapa? Oknumnya. Begitu loh. Nah, oke, firmannya Allah dibawa oleh malaikat kepada Nabi Muhammad, disuruh sampaikan kepada umatnya. Berarti ini contohnya surat dibawa kepada Nabi Muhammad begitu? Surat.
Bukan surah. Nabi Muhammad Ini- tuh mendengar. Gini loh, wahai Muhammad, ini loh firman dari Allah. Nah, Nabi Muhammad kan mendengar. Gitu loh. Iyalah, berarti kan ibaratnya surat ini yang dibawa, ini pesan ibaratnya kan dibawa Udah, oleh intinya itu malaikat firmannya gitu ya. Allah oke, gini aja. Intinya itu firmannya Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya. Udah. Sekarang apa Berarti lagi? bukan perkataan Allah langsung. Loh, Tuhan itu tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarin 6:18. Gimana sih? Tidak ada para nabi ketemu Allah itu. Makanya saya tanya Ustadz, berarti ini bukan perkataan Allah langsung. Ya, sama seperti Musa, Yesus bukan perkataan Musa, bukan perkataan Yesus. Tapi mereka penyampai firman. Udah. Saya paham itu Ustadz, bukan itu maksud saya. Ini kata-kata ini perkataan siapa gitu loh. Perkataan Allah melalui Nabi Muhammad. Cemana perkataan Allah melalui Nabi Muhammad? Maksudnya gimana sih? Nah, sekarang saya nanya coba. Yang Yesus sampaikan itu Sumber perkataan kata-kata siapa? ini datangnya dari siapa? Nah, gini aja biar kamu paham. Yang disampaikan oleh Yesus itu perkataan siapa? Kalau di Alkitab jelas, maka Yesus berkata, "Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup." Itu Saya perkataan nanya, Yesus gitu loh. Ajaran Yesus itu dari siapa? Aduh, nggak paham juga Ustadz ini. Loh, biar kamu sama gitu. Karena kalau kamu bertanya tentang Al-Quran, padahal sama kok seperti Yesus. Kalau di Alkitab, Oke. Ustadz, jelas Oke, contoh nih. gini. Oke, saya urutkan ya. Yesus, kamu siapa? Utusannya Allah untuk Israel. Matius 15:24. Apa tugas yang utusan Sus? Penyampai firman. Yohanes 3:34. Mana datanya kamu menerima firman? Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Loh, tunggu. Bagaimana caranya kamu menerima firman? Ya, saya mendengar tahta dari Tuhan melalui malaikat. Yohanes 15:15. Aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Oke. Nah, sekarang Yesus, setelah kamu dengar, kamu apakan firman itu? Ya, setelah saya dengar, aku sampaikan tahta. Gimana sih kamu ini? Data mana, Sus? Jangan seperti Oten udah pakai data. Oke, Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, sama kan? Seperti Nabi Muhammad kan? Gitu. Udah. Nah. Oke. Nah, kalau yang Ustadz katakan tadi itu jelas Yesus yang berkata. Kan begitu. Segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Perkataan siapa itu? Perkataan Yesus. Kayak yang bertanya Ustadz, ini perkataan siapa gitu loh. Oke, Nabi Muhammad. Berarti ini isi Al-Quran ini perkataan Nabi Muhammad ini? Iya, yang nerima dari Tuhan, mendengar. Sama seperti Yesus. Yang berkata Yesus, tapi Yesus mendengar dari Tuhan. Tapi katanya firman Allah, tapi perkataan Muhammad berarti? Loh, Yesus dari mana perkataan Yesus? Ya, dia ada dari dirinya sendiri, ada yang Bapak sendiri. Oke, silakan pakai data. Oke, silakan pakai data bahwa apa yang aku sampaikan dari diriku sendiri. Karena di dalam Yohanes 12:50, apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Nah, sekarang mana datanya apa yang disampaikan dari dirinya? Silakan pakai data. Oke. Silakan. Yohanes 14 ayat 6. Coba baca. Ya, kita baca. Kalau Alkitab jelas, siapa yang berkata-kata. Ini yang Al-Quran ini bingung kita. Siapa yang berkata-kata nggak tahu kita siapa yang berkata-kata. Emangnya saya nggak jelas tadi? Sus, kamu siapa? Utusan untuk Israel. Matius 15:24. Tugas yang utusan apa, Sus? Penyampai firman. Yohanes 3:34. Mana datanya kamu menerima firman, Sus? Yohanes 12:50. Bagaimana caranya kamu menerima, Sus? Aku mendengar. Yohanes 15:15. Setelah kamu dengar, kamu apakan? Aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 17:8. Kurang apa data ini? Berarti apa yang Yesus sampaikan bukan dari dirinya. Datanya jelas. Nah, sekarang mana datanya? Ajaranku dari diriku sendiri. Mana? Apa yang aku sampaikan dari diriku, bukan dari Tuhan. Di mana datanya? Silakan. Oke, Tat. Jadi gini, Ustadz belum paham dari data dulu. Data dulu. Ini Ustadz, bentar, gantian. Nanti Ustadz lagi, kan gitu kan? Nanti Ustadz lagi, nggak apa-apa. Saya kan diam dari tadi. Enggak. Jadi gini, saya tidak mau. Nanti kamu tambah banyak hutang dari saya. Mana datanya bahwa ucapan Yesus itu bukan dari Tuhan, tapi dari dirinya sendiri. Silakan. Jangan loncat-loncat, gak enak. Saya nggak ada loncat-loncat loh, Tat. Lanjut. Ya udah, silakan. Ajaran Yesus dari mana? Dari dirinya menurut kamu, kan? Oke. Kalau di Alkitab, bentar ya, Tat. Saya bacakan ayatnya. Satu.
Menurut kamu ajaran Yesus kan dari dirinya sendiri kan? Coba pakai data di mana? Biar saya bacakan. Ya silakan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bukan, Tidak gak nyambung itu. Gak nyambung, Bang. Mana ajaran Yesus dari dirinya sendiri? Silakan. Ini kan kata-kata Yesus ini gimana sih, Tat? Terus, kata-kata dia itu, dia menerima firman gak dari Tuhan? Waduh. Menerima apa enggak? Belum ngerti berarti Ustadz ini. Loh, gini loh Bang. Namanya utusan ini penyampai firman. Yohanes 3:34. Melakukan perintah yang mengutus. Yohanes 14:31. Melakukan kehendak yang mengutus. Yohanes 6:38. Jadi Yesus ini utusan, tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya. Yohanes 5:30. Bagaimana sih? Bahkan ajarannya bukan dari dirinya, benar nggak? Benar nggak? Berarti belum paham yang saya maksud berarti. Berarti kalau bukan dari dirinya, dapat dari mana dia? Ayo. Kalau saya nggak bisa ngomong ya mau bilang apa lagi? Kan abang mau gini loh. Abang ini kalau saya turutin, kalau abang saya turutin loncat-loncat, tambah banyak hutangnya yang tidak ada saya loncat-loncat loh, Tat. Oke, satu-satu ya. Katanya kata abang dia tadi semua perkataannya dari dirinya, bukan dari Tuhannya. Mana datanya? Jadi begini, Ustaz. Di dalam Alkitab semua jelas. Ini perkataan siapa, semua jelas. Di Al-Quran kita bingung. Yang ngomong ini siapa gitu loh. Loh, bingung itu yang saya maksud. Lanjut. Tunggu. Al-Quran ini kan firmannya Tuhan. Yang menyampaikan ke manusia utusan, yaitu Nabi Muhammad. Sama seperti Yesus. Firman yang Yesus sampaikan ini kan firman Tuhan. Disampaikan oleh Yesus yang dia dengar. Apa bedanya dengan Nabi Muhammad? Mau penyampai firman dia. Jadi yang berkata-kata kepada manusia, ya utusan. Wong Tuhan tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18. Sehingga firman itu, Sus, ya Tuhan, kamu saya utus, Sus. Apa tugas saya Tuhan? Ya penyampai firman, kamu dengarkan ya. Terus setelah kamu dengar, kamu sampaikan. Kenapa tidak turun sendiri Tuhan? Tidak bisa, aku tidak mau turun. 2 Tawarikh 6:18. Hancur bumi ini kalau aku turun. Ya udahlah, kamu dengar, kamu sampaikan, jangan ngeyel. Oke. Akhirnya Yesus mendengarkan firman Tuhan, oleh Yesus disampaikan kepada umatnya Israel. Nabi Muhammad juga gitu. Penyampai firman untuk seluruh dunia. Kok gitu aja gak paham? Sudah? Iya, silakan. Berarti kata-kata ini adalah perkataan Muhammad gitu? Iya, Nabi Muhammad diperintah oleh Tuhan untuk menyampaikan perkataan itu, firman Tuhan itu. Berarti Tuhan menyampaikan apa ke Muhammad? Kata-katakah atau surat gitu loh? Mendengar. Sama seperti Yesus, apa yang aku sampaikan sebagaimana yang aku dengar, kan gitu kata Yesus. Berarti didengarnya kata-kata ini kepada Muhammad gitu ya, didengarkan oleh Muhammad. Iya, setelah didengar disampaikan kepada sahabat. Oke, kita baca. Berarti Allah sedang berkata begini, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain dia, dan hendaklah orang-orang mukmin bertakwa kepada Allah, begitu? Iya, makanya Nabi Muhammad mengatakan itu, disampaikan bahwa tiada Tuhan selain Allah di ayat itu. Jadi siapa dia ini? Allah. Iya, kok Allah berkata dia? Nah iya, kata siapa? Wong itu domir itu kata ganti kepada Allah maksudnya. Kalau dia itu kata ganti orang ketiga. Nah sekarang gini ya, kalau Nabi Muhammad memperkenalkan dari Tuhannya, Tuhan itu Allah. Kalau Yesus memperkenalkan Tuhan, siapa Tuhan itu? Belum paham Ustaz ini. No limit ya, nggak paham. Gini loh Bang Nol ya. Kita kalau bertanya kita harus paham. Kita terangkan secara bahasa Arab, Bang Nol nggak akan paham. Ustadz Tahta tadi udah dengan rincinya menyampaikan bahwa itu adalah perkataan Tuhan atau firman Tuhan yang disampaikan kepada Jibril. Malaikat Jibril
kemudian disampaikan kepada Rasulullah kami, Nabi Muhammad. Setelah itu disampaikan kepada umatnya dan ditulis oleh para sahabat. Nah, paham sampai di sini ya? Kalau mengenai kata-kata dialah Allah itu nanti ada hukum-hukumnya di dalam bahasa Arab. Nggak paham Bang No Limit kalau kita terangkan tentang bahasa Arab. Berarti kalau bahasa Indonesianya ini nggak bisa dipahami gitu ya? Bisa, tetapi kami tidak ke sana acuannya. Kami ke bahasa asli. Nggak sama dengan Bang No Limit. Jadi jangan diidentikan dengan cara memahami Bible, memahami Al-Quran. Karena di Al-Quran pun Allah bisa menyebut dirinya kami, nahnu. Ya, paham sampai sini ya? Kalau kami saya paham, Kak. Tapi kalau Allah berkata dia, maka kita bingung. Iya, karena itu disampaikan kepada Jibril, ke malaikat, baru ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya. Terus apa dia mau bilang? Hah? Dialah Allah. Itu mutlak firman Allah, perkataan Allah yang langsung didengar dari malaikat Jibril oleh Nabi Muhammad. Ustadz Atta udah rinci tadi Bang. Ibu. Bukan Ustadz Atta yang nggak paham, Bang No Limit yang nggak paham gitu. Saya ikuti Bunda. Oke. Sekarang enggak ya. Dikit Bunda mau nanya ke Bang No Limit ya. Ustadz Tata menyampaikan beberapa ayat bahwa Yesus itu juga menerima wahyu atau firman dari Tuhan gitu. Tapi Bang No Limit nggak menjawab loh, menyangkal. Padahal itu ayat-ayat di dalam kitabnya sendiri. Kenapa disangkal itu? Ini karena Yesus nggak pernah mendengar seperti itu. Jadi pengertiannya mendengar bukan mendengar seperti yang di Al-Quran. Iya, nggak bisa disamakan. Memang nggak sama. Sekarang kamu baca Yohanes 15:15. Coba baca. Aku menyampaikan segala sesuatu yang ku dengar. Ayo, yang ku dengar. Kita baca, Tapi aduh, nggak paham juga. Berarti Al-Quran ini berarti bisa dimaknai bahasa Indonesia ya? Tunggu. Jadi yang paham Bible itu umat Islam, pendeta pun tidak mungkin paham Bible itu. Makanya mereka bingung. Saya nanya sering debat dengan pendeta. Pendeta, apakah Yesus itu mendengar firman? Tidak. Dirinya sendiri yang firman. Hanya tak kasih data 4. Yohanes 15:15, Yohanes 8:40, Yohanes 8:26, Yohanes 5:30. Yesus mendengar. Karena dia menerima firman, dia mendengar. Nah, kalau Kristen jangankan seperti abang, pendeta udah paham kayak gituan itu. Imani saja. Gitu. Udah? Nah sekarang menurut abang Yesus mendengar apa enggak? Oke, saya jawab ya, Tat. Saya jawab ya. Di mana tadi ayatnya, Tat? Biar kita baca, Tat. Ya enggak, tadi kamu ngomong mendengar apa tidak menurut kamu? Iya, biar kita baca dulu ayatnya, Tat. Ya enggak, karena kamu udah tahu habis itu. Menurut kamu kan tidak kan tadi kan? Hah? Menurut kamu tidak kan? Enggak, kasih aja ayatnya biar kita baca gitu loh. Enggak, dulu kamu tadi ngomong Yesus sudah pernah dengar firman gitu kan? Enggak pernah dengar. Oke, sekarang baca Yohanes 15:15 coba. Oke, Yohanes 15. Gak usah tertawa, silakan. Oke. Pendetamu udah paham Bible, apalagi kamu. Ayo. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Terus pertanyaannya apa, Tat? Mendengar dari Bapakku, betul. Dari Bapak, oke. Iya, jadi betul. tugasnya utusan itu apa tugasnya utusan? Menyampaikan. Nah, menyampaikan firman yang dia dengar kan? Iya, betul. Ya sudah. Nah, terus? Ya sudah, berarti bukan Tuhan utusan itu, penyampai firman Tuhan. Oke, Tat. Kalau di ayat ini kan, Tat, jelas ini kan perkataan Yesus ya, betul? Iya. Betul nggak? Kalau yang di Al-Quran tadi perkataan siapa, Tat? Perkataan Nabi Muhammad dari Tuhannya. Di situ perkataan Yesus dari Tuhannya juga. Loh. Dan sekarang saya coba, Nabi Muhammad menerima firman, Yesus menerima apa enggak? Hah?
Contoh, aku bilang sama Ustadz gini, Tat, ambil dulu pulpen itu perkataan siapa? Biar jelas, Yesus menerima firman apa enggak? Dia nggak pernah menerima firman seperti di Al-Quran. Loh, terus sebab segala firman yang kau sampaikan itu apa itu? Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku Bapa telah ku sampaikan. Apa itu kalau bukan firman? Jadi gini, Tat, maaf ya, Tat, saya boleh jawab ya? Enggak. Jadi kata kamu Yesus sudah menerima firman, kok bisa? Kata Yesus sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku. Coba, dari mana kamu menemukan data Yesus sudah menerima firman itu, kok bisa? Kenapa? Iya, sebagai Tuhan dia tidak menerima firman, tapi sebagai manusia dia menerima sang firman yang telah menjadi. Ada, kamu nggak paham apa-apa tentang Bible. Ustadz, sebentar saya sapa dulu tamu kita, Ustadz. Bang Bejo, assalamualaikum Bang Bejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, standby Bang ya. Bang Tobing. Ya. Bang Tobing. Baik. Islam Kristen Bang. Pengikut Yesus Kristus. Baik. Jadi Bang siapa? Oh, udah turun dia ya. Bang Tobing, ada yang mau ditanggapi? Ada yang bisa ditanggapi tadi diskusi? Tadi mendengarkan ya diskusi Pak Ustadz Atta dengan Bang Nolimi tadi. Ada yang bisa ditanggapi? Iya, mendengarkan. Ya. Iya, aku dengar dari tadi. Oke, saya tes dulu kalau pengikut Yesus. Hukum yang terutama ajaran Yesus apa hukum yang terutama? Hukum terutama, kasihilah musuhmu. Hukum yang terutama apa yang diajarkan oleh Yesus? Hukum Tuhan Yesus itu banyak, kawan. Hukum yang Tuhan Yesus itu terutama. banyak, kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Terutama. Dengerin. Hukum yang terutama apa yang diajarkan oleh Yesus? Kasihilah musuhmu. Di mana datanya? Di mana datanya di Alkitab? Di mana datanya lagi kau tanya? Oh, gak tahu. Datanya di mana? Gak tahu. Makanya Pak Ustadz, kan tadi saya taping di bawah kan, saya katakan kan, Allahnya Islam itu takkan bisa jadi Tuhan selama Yesus Kristus adalah Tuhan. Gitu. Ya pakai data gitu. Itu Pakai data. artinya itu. Oke, sekarang pakai data. Jadi Tuhan yang dikenalkan oleh Yesus siapa? Dirinya sendiri. Di mana datanya? Gimana datanya? Gampang loh, soal datanya. Jadi coba hukum yang terutama dulu, apa hukum yang terutama? Dengarlah Israel, hukum yang Yohanes terutama. 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 14 ayat 9, barang siapa yang melihat dulu, aku, dia sudah melihat Bapa. satu dulu. Aku dan Bapa satu. Sekarang di dalam Yohanes 17:21, Yohanes 14:20, aku Bapa mereka satu. Aku di dalam Bapa, mereka di dalam aku. Aku Bapa mereka satu. Apakah mereka Tuhan juga? Yohanes 17:21, Yohanes 14:20. Ya, udah belum? Silakan pakai data. Efesus 2 ayat 10, baca. Coba baca. Karena aku yang baca atau kau? Nah, silakan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yesus. Selesai. Jadi kami dalam Tuhan Yesus juga begitu, ada di hati kami. Oke, sekarang coba hukum yang terutama apa kata Yesus? Kasihlah musuhmu seperti mengikut nabi palsu, kita harus kasih mereka. Hukum yang terutama, dengarlah Israel. Coba apa? Ya kalau yang ngomong, biar ku baca. Oke, sekarang kamu baca Markus 12:29 coba. Hukum terutama, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tepat sekali. Dialah satu-satunya Tuhan Esa. Tidak ada yang lain. Bukan Allahmu ya, itu Allah ya, bukan Allahmu ya. Jadi istilah palsu. Oke, sekarang Tuhannya Kristen siapa? Bapa, Allah, banyak nama dia. Hah? Siapa? Yesus bukan? Tuhan Yesus itu adalah firman-Nya. Yesus Tuhan apa bukan? Adalah firman yang saya tanya, dan firman itu Yesus adalah itu Allah. Tuhan apa bukan? Jelas kalimatnya kan? Yesus Tuhan apa bukan? Tuhan. Oke, Bapak Tuhan.
Tuhan. Kurang Ada berapa lagi, Roh Tuhan? Kudus. Ada berapa Tuhan? 3. Kalian aja 2. Oh, ada 3. Oke, jujur bagus. Jadi Tuhannya Kristen ada 3, Tuhannya Yesus ada 1. Yohanes 17:3, Matius, Markus 12:29. Jadi beda ya, kalau Tuhannya Kristen 3, kalau enggak Tuhannya lah, Yesus. jangan narasikan seperti itu. Loh, wong kamu Semuanya yang sama. ngaku. Mereka tuh Nah, sama. coba sekarang gini. Tuhannya Yesus kan 1 kan, mengenal engkau satu-satunya Allah. Ah, itu Tuhannya Yesus. Kalau Tuhannya Kristen kan kamu ngaku barusan 3. Ya udah beda Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yesus. Yesus itu berasal dari firman, firman Sang Bapa. Sang Bapa itu tidak bisa turun ke bumi ini, makanya melalui firman kawan. Makanya untuk menyelamatkan siapa? Menyelamatkan kau. Ya, intinya Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Kristen beda. Tuhannya Kristen Begitu. 3. Jadi kan aku udah jawab semua ya omonganmu ya. Ya udah, memang itu yang aku Nah, butuh. jadi sekarang gini, aku membuktikan kalau Alkitab itu Tuhan Yesus itu benar, selesai. Firman Tuhan itu asli dan nyata. Iya benar, bahwa Tuhan itu 1, Kristen yang salah, Tuhannya 3. Nah, jadi ini aku jelaskan, mau nggak aku jelaskan? Iya, nanti saya jelasin pakai ajarannya gini loh. Kalau sudah aku bilang, gini bang. Saya kan dari dulu udah bilang, kalau Kristen dialog dengan tahta ini mewakili Yesus. Kristen mewakili Paulus, ajaran pagan 3 Tuhannya gitu. Saya tauhid ajaran Yesus gitu. Silakan. Ayo. Jadi apapun yang kau bilang, Allahmu itu takkan bisa berdiri sendiri tanpa Tuhan Yesus itu direndahkan gitu. Ya. Karena selalu jalan yang kebenaran itu selalu harus disalahin. Jadi kita buktikan lah ini ya. Ya, ayo kita buktikan. Jadi firman Tuhan yang tertulis di Alkitab ini yang katanya sudah dipalsukan lah, sudah terjemahkan dan bla 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 bla. Ternyata di masa depan bisa bernubuat loh. Apa nubuatnya? Yeremia 23 ayat 15. Baca atau kau yang baca? Silakan. Apa nubuatnya? Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu, sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ibu dan minum racun, sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Pertanyaannya, Apa gak nyambung? kok nggak nyambung? Itu adalah firman Tuhan yang sudah dinubuatkan untuk masa depan, untuk memprediksi masa depannya masa depannya hidup dari si nabi palsu. Oke, nabi palsu ini mengajarkan tauhid atau mengajarkan trinitas? Intinya nabi palsu itu akan mati diracun. Coba, kalau ajaran yang namanya nabi ini enggak gini saya nanya, yang namanya nabi ini mengenalkan Tuhan itu 1 atau 3? Karena gini ya, Musa, Tuhanmu siapa? Allah yang Esa. Tunggu. Musa, berapa Tuhanmu? Allah yang Esa, Ulangan 6 ayat 4. Yesus, Tuhanmu siapa? Allah yang 1, Markus 12:29. Nabi Muhammad, siapa Tuhanmu? Allah yang Esa, Al-Ikhlas ayat 1. Lus, ya, tahta. Berapa Tuhanmu? 3, Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, itulah yang palsu. Kalau Nabi Muhammad, Yesus, Musa sama kan tadi? Allah yang Esa, Ulangan 6 ayat 4, Markus 12:29, Al-Ikhlas ayat 1. Gitu. Lanjut. Udah. Jadi kan sudah diprediksikan akhir hidup nabi palsu. Pertanyaannya, nabimu mati diracun nggak? Oke. Nabi Muhammad itu diracun itu tahun ke-7. Sedangkan wafatnya tahun ke-11. Nah, kalau Yesus diracun langsung mati. Yohanes 19:29. Berarti benar nabimu itu mati diracun. Ya, yang benar itu Yesus. Nah, sekarang gini ya. Di dalam Yohanes, tunggu Bang. Yohanes 19:29 dengan Yohanes 19:20, ini Yesus diracun langsung mati. Berarti nabi palsu dong Yesus ini. Jangan lari. Loh, gini coba ini saya bacakan ya biar Abang percaya coba. Ini di dalam Yohanes 27:47. Ya. Aja udah mengakui nabi. Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia, dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam menjadi racun, lalu mencucukkannya, dipaksa diminumkan ke mulut Yesus. Ya, akhirnya
Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, weh. Masa mau diminumin racun? Jangan. Baiklah, kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Ternyata setelah diminumin racun, apa kata Yesus? Ya, mati dia, lepas nyawanya. Baca sendiri coba. Ya. Nah, jadi kalau kamu alasan gini, tata nabi palsu itu mati diracun. Ya Yesus. Nah, kalau kamu mengatakan Nabi Muhammad, loh, Nabi Muhammad diracun tahun ke-7, wafatnya tahun 14. Jadi yang kamu tuduhkan itu ke Yesus langsung. Mana datanya? Matius 27:47. Terus di dalam Yohanes 19:29. Juga Yohanes 19:30. Di situ Yesus mati diracun. Nah, ayo, gimana? Silakan. Ayo. Ya sudah jelas, berarti Nabi itu sesat. Gitu. Jadi nggak patut untuk diikuti. Itu penyembah berhala. Tulis. Bantahannya ada jelas, nggak bisa kau tanggapi, nggak bisa kau bantah lagi. Apa jelas kau? Nggak jelas kau. Jadi Oten ini, kan sudah aku bilang, Oten ini musuh terbesarnya Bible. Mereka mau apa? Mereka mau nyerang, kena ketampol Bible-nya. Lari loncat ke atas, ketampol Bible. Tidak bisa mereka ini. Bang Bejo, lanjutkan dulu Bang Bejo ya. Oke, Ustaz. Ya dari tadi dia typing mempertanyakan tentang itu, katanya Allah nggak bisa jadi Tuhan kalau Yesus nggak jadi Tuhan dulu katanya. Sedangkan dia aja ya. Suaranya kurang jelas, Dinda, Bang Bejo. Ya, sedangkan Yesusnya aja adanya abad keberapa setelah Adam lahir. Udah jadi Tuhan duluan. Allah itu menciptakan Adam dan segala makhluk ciptaan dunia ini, baru ada Yesus terakhir. Cuman narasinya nggak, kurang baca kau Tobing. Baca Biblemu aja kok nggak paham, ternyata kan nggak tahu kalau Yesus itu diracun. Bang Bejo kok suaranya jauh Bang? Jauh kali ya? Jauh, nggak jelas, agak hilang-hilang gitulah. Oh iya kah? Ini langsung nggak pakai headset nih soalnya. Langsung dari HP. Koci kah? Pakai headset. Ratu Mami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau dipertanyakan atau ingin disampaikan, Ratu Mami? Iya, tadi waktu Ustadz Tata tadi mendengarkan, saya mau naik tadi ngomong sama Oten yang tadi, tapi udah turun dia. Oh, sudah ada narasumber kita di sini, Ratu Mami. Ada lagi yang mau disampaikan kira-kira? Iya, cuman itu aja katanya. Perkataan itu bukan dari perkataan itu dari mana? Dari Allah kan? Malaikat yang menyampaikan. Nah, yang hal-hal seperti itu Oten ini nggak pernah mengerti. Yang katakannya Roh Kudus itu kan sebenarnya malaikat. Baik. Bukan begitu, Bun. Karena Otennya nggak ada, kita nggak bisa bahas masalah kekristenan ya Bun. Takut nanti ada monolog. Ya, karena Ada lagi yang ingin disampaikan? mereka kan taunya Roh Kudus itu katanya Tuhan, Roh Kudus. Sebenarnya kan Roh Kudus itu malaikat, bukan Tuhan. Semua Oten ini semua diborong sama dia. Yesus yang jadi Tuhan, Yesus yang dikorbankan, Yesus penebus dosa. Mereka mau bersih aja gitu. Baik, jadi nggak usah kita teruskan lagi ya Bun. Soalnya nggak ada Oten di sini, nanti kita jadi monolog nanti. Oke. Iya. Baik. Makasih Bunda. Baik. Mungkin bisa nyimak di bawah ya Bun. Iya Bunda. Makasih Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa turun sendiri atau saya turunkan Bun? Bisa turun sendiri. Baik, silakan. Oke. Silakan Bang Bejo atau Bunda Ros. Kalau gini suaranya gimana? Kedengaran gini? Bunda izin parpun dulu, sholat azan. Oh ya. Oke. Aduh. Kenapa dinaikkan lagi? Jangan lari lah, Ya, diskusi. nggak apa-apa. Tobing,
Tobing, Hmm. kau ngertinya baca Biblemu bahwasannya ya, yang di Kejadian 1 yang menciptakan alam semesta ini tulis di Biblemu, tulis ya, pada mulanya Allah menciptakan. Jadi kalau nggak diciptakan Allah, ya nggak diciptakan Allah, alam semesta ini nggak ada diciptakan Adam, nggak diciptakan Yesusmu itu, nggak mungkin Yesusmu dituhankan. Ingat ya, Yesusmu itu dituhankan. Jadi Siapa yang narasimu ciptakan, Allah tentang atau Allah? Allahmu itu ilah palsu, nggak ada powernya. yang dimana kau ketahui tentang kata Allah, justru Biblemu ya palsu isinya. Kenapa? Karena mengambil apa yang dalam Al-Quran. Dari mana ada Aku kata buktikan Allah di Allahmu Bible? nggak ada kekuatannya. Dari mana ada kata Allah di Bible? Di Biblemu nggak ada kata Allah. Di mana ada? Gampang, Ngambil dari mana? buktikan. Ini Ngambil kau dari baca mana? ini ya. Kau baca Yohanes 10 ayat 18, baca. Apa mau ambil dari Yohanes 10 ayat 18 itu? Nggak ada kata Allahnya situ. Nggak Itu ada. Dari mana kau membuktikan ambil kata Allahmu itu Allah? nggak ada power. Kata Allah hanya ada dalam Al-Quran, disampaikan dalam kitab-kitab suci. Tidak Nggak ada usah dalam lari dari kitab-kitab Tuhan, lain. jangan lari. Nggak ada. Biblemu menjiplak Ada power yang nggak ada lu? dalam Al-Quran. Nggak ada apa-apanya isi Biblemu. Nggak bisa dibuktikan benar dari Yesus. Tidak menggunakan bahasa yang benar. Bersumber dari bahasa yang disampaikan Yesus. Bahasanya Aramaik dia, bukan bahasa Yunani. Mana tahu kalian Yesus ngomong apa? Di Biblemu nggak ada tulisannya Yesus berkata dalam bahasa Aramaik. Nggak tahu kalian ngomong apa Yesusnya. Pernah kalian dengar suaranya kira-kira seperti apa bunyinya Yesus berkata? Nggak ada. Kami mengetahui isi Al-Quran persis seperti apa yang disampaikan Nabi Muhammad, disampaikan oleh malaikat Jibril, karena kami harus mengucapkannya sebisa mungkin sesuai, tartil namanya, ya, sesempurna mungkin mirip dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ada ilmunya untuk mengetahui tentang bunyinya itu, ya, dalam ilmu tajwid. Jadi apa yang kau ketahui tentang Sang Maha Pencipta ini? Kalau kau ngambil kata Allah namanya itu mencontoh dari Al-Quran, Tobing. Gak usah kau, Tobing. Yang nyuliskan Bible aja nggak tahu siapa Tuhan. Aku bisa bilang itu, nggak kenal Tuhan dia. Ya, Tajab Melon. Udah duduk, Tajab Melon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim saya bang, saya di bawah aja bang. Oh, kepencet bang ya? Ya, Iya, apa? turunin saja lah. Saya di ladang nih, ngikutin terus. Oh, oke. Makasih Bang Tajib. Ya, Tobing ya, nggak ada dalam Biblemu itu nggak jelas siapa yang nulis. Nggak tahu kalian apa yang disampaikan oleh Yesus, karena bahasanya bahasa Yunani. Yesus orang Israel, Palestina, bahasanya Aramaik, bukan bahasa Yunani. Tahu kalian ngomong apa Yesus sama para murid? Nggak tahu kalian. Kami tahu Nabi Muhammad, Jibril menyampaikan apa kepada Nabi Muhammad, karena bunyinya sama dengan yang kami ketahui sekarang. Itu Tobing. Jadi nggak ada Allah kalau nggak ada Biblemu itu menuliskan ya, menciptakan sejak mula. Biblemu mengakuinya. Kau siapa? Baca Bible nggak pernah kok, tadi sampein setata tentang Bible kok nggak tahu. Bukan Kristen kuasa kok pun. Aku nggak percaya kalau kayak Tobing ini Kristen. Nggak yakin aku. Aku baru percaya seorang itu Kristen kalau dia betul-betul bisa menjelaskan Bible-nya logis, sastranya sesuai dengan yang tertulis. Mungkin masih bisa aku percaya dia Kristen, tapi bukan berarti aku percaya dia pengikut Yesus. Bukan. Kristen aku percaya. Kalian harus buktikan kalau pengikut Yesus. Ada lagi Kristen yang kira-kira mau menanggapi, naik. Ya. Kita naiklah, biar diskusi gitu. Jangan menampilkan yang nggak layak lah ya. Ini ingat, ini diskusi lintas. Kau mewakili Kristen, Tobing. Cerminanmu lah Kristen sekarang dia. Itu fakta. Aku nggak pernah menghujat ya, itu fakta. Ya, aku juga nggak ada menghujat kan dari tadi. Aku hanya menyampaikan sesuai dengan data yang ada
Bahwasanya Bible menyebutkan kata yang menciptakan itu adalah ALLAH. Adil kan? Berarti adil kan? Sama-sama pakai data. ALLAH dalam Biblemu mencerminkan huruf alif lam lam ha dalam bahasa Latin. Hanya mencerminkan, mewakili huruf yang sama karena bunyinya sama. Ngerti nggak kau itu? Kenapa diambil dalam Bible LAI saja, di Bible lain nggak ada? Kau cek di bahasa lain kecuali bahasa Arab, karena memang orang Arab menggunakan bahasa Arab. Kenapa hanya di Bible LAI menggunakan ALLAH? Itu sama dengan mewakili huruf alif lam lam ha. Allah, bahasa Arab itu. Ngerti nggak kau, Tobing? Udah selesai panasnya. Ya, ngerti nggak kau yang kau sebutkan? Kau wakili Kristen. Kalau kau bisa berdiskusi, kau wakili kecerdasanmu. Jangan kau tampilkan orang Kristen nggak cerdas, coba. Itu pertama ayatnya sudah kujelaskan. Ya Kau kan? tanggapi coba. Baru kita membuktikan tuh Yesus itu kuat gitu loh. Makanya kau baca Yohanes 10 ayat 18. Di mana? Tunggu, dari awal tadi kau ngomong apa? Kau ngawur, nggak ada dasarmu. Apa yang kau Dasarnya aku mengatakan kitab Bible ini sudah menubuatkan tentang nabi palsu, akhir ayatnya mati diracun. Sudah buktikan. Yang kalau kau baca itu hadis, bukan Al-Quran. Hadis itu menyebutkan bahwasannya pada saat itu sahabat Nabi juga ada di situ, makan itu mati, langsung meninggal dunia. Nabi Muhammad tidak. 7 tahun kemudian. Tadi sudah dijelaskan Setata. Bagaimana kamu yang Kristen membaca ini nggak mengerti gitu? Padahal tadi udah dibaca Ustaz Tata. Kalau kau baca hadisnya, kau akan tahu apa yang disampaikan Ustaz Tata tadi. Aku udah pelan-pelan nih suara aku nih. Ustaz Tata tadi sudah menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad meninggalnya 7 tahun setelah peristiwa itu. Sementara pada saat peristiwa itu dikisahkan, ada sahabatnya yang juga memakan, meninggal di situ di tempat. Kalau kena racun. Ya intinya udah benar lah. Kalau kena racun, kalau dia memakan kena racun, kenapa dia tidak benar lah ya Nabi palsu cuma tidak racun, oke? Salah lah, kok benar? Orang aku udah bisa bantai itu salah kok. Enggak, aku sudah bantai itu salah. Coba kau buktikan kalau kau benar. Ya sudah, kalau kau nggak mengaku. Tobing, dengerin dulu Tobing. Bisa nggak kau buktikan? Biar kita ke ayat yang lain ini. Di mana dikisahkan bahwasannya Nabi Muhammad itu meninggal ketika sahabatnya makan daging yang diracun itu meninggal? Di mana ada kau temukan? Sahih Al-Bukhari 4428. Baca. Kau baca isinya. Biar malu kau. Baca. Itulah kisahnya dia mati diracun. Mana baca isinya apa? Nggak kau baca kan? Nggak tahu, kau cuma tahu judulnya. Kau hanya dititipi pertanyaan. Tak pernah kau baca yang namanya Sahih Bukhari. Bejo, aku udah masuk komen kalian juga Bejo. Kau baca isinya apa Sahih Bukhari itu, kisahnya apa? Bejo. Jadi coba kau baca isinya dulu supaya yang kau benar. tahu kalau kau itu sudah memalukan kekristenan karena nggak mampu membaca dalil data, tidak mampu menggunakan senjata dalam perang. Ini dalam perang nih, perang akal di sini. Ya, kau punya senjata dalil tapi kau nggak mampu menggunakannya karena kau nggak tahu isinya, nggak pernah kau baca. Coba kau baca, Tobing. Jangan bikin malu orang Batak. Tobing itu orang Batak. Orang Batak ini selalu dikenal sebagai seorang yang mampu ya untuk tampil di depan umum dengan bijaksana berbicara. Baik, selamat sore. Pelan ini pelan siapa namanya? Pelan. Waalaikumsalam. Pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan, cuman mau sampaikan itu Tobing itu bukan Kristen itu, si PPJ itu. PPJ itu, Bang ya? Beda suaranya PPJ. Kok suaranya lain ya? PPJ Beda. itu. Baik. Bang Nauli. Bang Nauli. Ini kenapa ya minta naik ini? Waalaikumsalam. Ya tadi saya pengen naik karena ada Tobing, tapi karena juga turun saya turun aja ya. Oh gitu. Baik, silakan Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Lanjut Bang Bejo. Tapi gini, Tobing, lu emang dasar bocah botol ya Bang Ujo ya. Nabi itu nggak meninggal diracun itu ketika perang Khaybar itu kalau nggak salah ceritanya. Perang Khaybar memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diuji untuk mengetahui apakah benar dia Nabi, itu diberikan paha kambing oleh si Zainab, orang Yahudi itu, orang Quraisy, diberikan paha kambing. Tapi minta naik lagi dia. Masih penasaran. paha kambing itu bisa bicara kepada Rasulullah. Paha kambing itu bisa bicara kepada Rasulullah dan memberitahukan bahwasanya aku ini sudah diberikan racun oleh si Zainab. Itu bukan meninggalnya diracun, jauh kok. Ya, Emang kalau mau gitu. menyatakan yang berkuasa ya mengetahui begitu hebat kan Nabi Muhammad bisa mendapat informasi dari seketul daging kambing, paha kambing yang akan dimakan, berkata, aku ini sudah dibubui racun. Dan ketika itu juga salah satu sahabat Rasulullah yang sudah memakannya meninggal di tempat langsung. Jadi ada dua hal yang terjadi di situ ya. Ada racunnya memang sudah disuguhkan, dagingnya itu bicara, dan sahabatnya itu meninggal dunia di tempat. Rasulullah itu berarti tidak sampai memakannya, dia berhenti ya, belum sampai menelan paling tidak. Kalaupun dia terkena sama bagian dari racun itu hanya sedikit, dia tidak terkena racun dan tidak meninggal dunia. Karena setelah itu Rasulullah masih berperang dan berhaji lagi, masih ada rentang waktu 5 sampai 7 tahun ya. Iya. Jauh. Masih ngikut itu. Yang diracun tuh Yesus. Kalau yang disampaikan Ustaz Tata tadi itu dalilnya ada di Bible.